obrolan di part C itu penting. Nah, kenapa bisa penting? Semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas pentingnya mendengarkan opening lines dalam listening TOEFL Part B dan Part C. Sebelum percakapan di Part B dan monolog di Part C, biasanya akan ada seorang narator yang mengucapkan introductory comments terlebih dahulu, yang isinya berisi informasi dari nomor berapa sampai nomor berapa yang tercakup dalam percakapan dan monolog tersebut. Nah, kalau di layar ini adalah contoh untuk Part B terlebih dahulu. Ada introductory comments. Contohnya, questions 31 through 34 listen to a conversation between two students. Yang artinya, pertanyaan nomor 31 sampai dengan 34, dengarkan sebuah percakapan antara dua siswa. Nah, dari kalimat tersebut, kita bisa menyimpulkan yang pertama, yang paling jelas adalah profesi dari pembicaranya yang nanti akan bercakap-cakap, yaitu mereka mahasiswa atau siswa. Nah, untuk topiknya, kemungkinan besar, ini tidak terlalu pasti, tapi kemungkinan besar karena menggunakan kata students, itu berhubungan dengan kampus atau area sekitar kampus. Nah, dan hubungannya antara keduanya kemungkinan besar adalah teman. Nah, ini yang topik dan relationship kita baru hanya menebak-nebak saja. Nah, tapi untuk occupation itu sudah jelas mereka mahasiswa atau siswa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh introductory comments untuk yang part C. Contohnya, questions 38 through 41, listen to a lecture given at a botanical garden. Nah, apa saja yang bisa kita simpulkan dari kalimat tadi? Yang pertama, kita bisa menyimpulkan profesi dari pembicaranya. Nah, dalam part C, pembicaranya itu monolog atau sendiri. Nah, karena tadi ada kata lecture, kemungkinan yang bisa memberikan lecture atau pelajaran atau perkuliahan itu adalah seorang teacher, seorang guru, atau a lecturer, seorang dosen. Nah, untuk tempatnya sendiri sudah jelas disebutkan bahwa tempatnya adalah di Botanical Garden. Topik yang kemungkinan dibahas karena lecture-nya diberikan di Botanical Garden itu kemungkinan sesuatu yang berhubungan dengan botani atau tumbuh-tumbuhan. Dan karena yang bicara adalah dosen, berarti audiensnya atau penontonnya kemungkinan adalah mahasiswa. Nah, selanjutnya setelah introductory comments diucapkan oleh narator, baru akan dimulai percakapan ataupun monolognya. Contohnya, seperti yang teman-teman lihat, ini untuk part B terlebih dahulu. Kan part B itu berupa longer conversation atau percakapan yang panjang, tapi di awal-awal itu biasanya ada sedikit basa-basi terlebih dahulu, yang sebetulnya isinya itu biasanya ada informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, di situ orang pertama bilang, our next stop after the antelope and the deer area is the aquarium where we keep our dolphins. They are mammals that live in the water. Kemudian orang keduanya bilang, oh, I thought they were fish, and so on, dan seterusnya. Oke, artinya adalah pemberhentian kita berikutnya setelah area antelope sama rusa itu adalah akuarium, di mana kami menyimpan lumba-lumba kami. Nah, lumba-lumba ini adalah mamalia yang tinggal di dalam air. Lalu orang keduanya bilang, oh, saya kira mereka itu ikan. Dan selanjutnya. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dan kita simpulkan dari opening lines yang barusan? Nah, pertama, yang sudah jelas disebutkan adalah tempatnya, yaitu di akuarium. Nah, namun ketika misalkan di pilihan jawaban ketika ditanyakan itu tidak ada pilihan akuarium, mungkin teman-teman juga bisa pilih zoo atau kebun binatang. Karena di situ ada kata after the antelope and the deer area. Setelah areanya antelope sama rusa. Jadi bukan hanya dolphins, tapi juga ada antelope sama deer, kemungkinan secara umum itu di zoo. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyimpulkan tentang pekerjaan atau profesi yang laki-laki, the men's occupation.
Karena di situ dia menjelaskan di zoo kemungkinan besar dia adalah seorang tour guide atau mungkin zookeeper. Oke. Nah, untuk topiknya sendiri, karena pembicaraan ini seperti sedang mengawali pendahuluan akan membicarakan tentang dolphins atau lumba-lumba, jadi kemungkinan besar teman-teman bisa mengantisipasi nanti topiknya kemungkinan adalah lumba-lumba. Nah, sekarang kita masuk ke contoh opening lines untuk part C. Nah, part C itu kan obrolan yang monolog atau sendiri. Nah, meskipun sendirian, biasanya di awal akan ada pendahuluan obrolan terlebih dahulu sebelum masuk ke intinya dari obrolannya. Nah, awal ini meskipun kelihatan hanya basa-basi, biasanya juga berisi hal-hal yang bisa penting untuk teman-teman ketahui. Nah, kita lihat contohnya ya. Di situ dibilang, "Good morning everyone. As you probably know, this class is a continuation of a course that began last term. Last term, we focused on American writers of the 19th century. Today, we'll begin our study of 20th century novelists with a look at Ernest Hemingway." Yang artinya, selamat pagi semuanya. Seperti yang kalian semua mungkin sudah tahu, kelas ini merupakan kelas lanjutan dari mata kuliah yang dimulai semester lalu. Nah, semester lalu kita fokuskan pada penulis-penulis Amerika pada abad ke-19. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran tentang novelis-novelis abad ke-20 dengan kita mulai dari Ernest Hemingway. Nah, apa saja yang bisa kita simpulkan? Ternyata lumayan banyak nih teman-teman. Yang pertama, dari percakapannya itu kita bisa simpulkan bahwa yang bicara adalah seorang dosen atau seorang guru. Kemudian tempatnya itu di kelas. Nah, dan selanjutnya topiknya itu kemungkinan besar tentang Ernest Hemingway karena katanya hari ini kita akan mulai dengan itu. Kemudian kalau kita lihat dari waktunya, dalam satu hari itu waktunya adalah pagi-pagi karena tadi pertama dia greetings dengan expressions good morning. Kemudian time of year-nya atau waktu dalam satu tahunnya ini kemungkinan besar adalah awal dari semester baru karena dia bilang kelas ini adalah lanjutan dari semester sebelumnya. Selanjutnya adalah mata kuliahnya atau pelajarannya kemungkinan yang berhubungan dengan American Literature. Mungkin juga bisa yang lain tapi yang masih berhubungan dengan sastranya Amerika. Karena di situ tadi yang dibahas adalah penulis-penulis Amerika pada abad ke-19 kemudian pada abad ke-20. Selanjutnya, karena tadi pembicaranya adalah dosen, berarti audiensnya atau penontonnya adalah students atau mahasiswa. Nah, sekarang kita review materi kali ini. Nah, jadi kenapa sih sebetulnya introductory comments dan opening lines itu penting? Nah, mereka itu penting karena dua hal, teman-teman. Yang pertama, karena informasi yang teman-teman dapatkan dari introductory comments ataupun opening lines itu terkadang ditanyakan di dalam pertanyaan. Nah, kalau teman-teman terlewat, ya berarti nggak akan bisa jawab pertanyaannya dengan tepat. Nah, yang kedua, opening lines dan introductory comments itu penting karena teman-teman akhirnya bisa mengantisipasi topiknya dan bisa berkonsentrasi dari awal tentang percakapan ataupun obrolan yang akan dibahas, yang akan diucapkan oleh speakernya. Nah, bayangkan ketika teman-teman itu tidak fokus terhadap introductory comments atau opening lines-nya, biasanya di tengah-tengah atau bahkan di akhir itu baru ngeh yang diobrolin itu apa. Jadi ini penting karena nanti teman-teman akhirnya bisa berkonsentrasi dari awal percakapan ataupun obrolannya. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.